Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi Bapak-Bapak dan juga Bu Nevi, ini sudah tergabung bersama kita penelpon yang ikut berdiskusi. Kita mendengarkan keluhan masyarakat langsung. Silakan Ibu Ong dari Jakarta. Ya. Ya, selamat malam TV One. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ong. Sangat lucu dan menggelikan ya Pak. Negara penanam kelapa sawit sehingga minyak mahal, rakyat sampai ngantri. Yang kita lihat, yang kita saksikan sampai masyarakat itu datang ke polsek untuk minta kupon untuk mengambil jatah minyak. Zaman saya kecil itu ngantri, sudah ngantri gula, ngantri minyak. Sekarang di zaman era yang modern ini rakyat sampai ngantri. Sedangkan produser itu Mbak, dia menjual kartelnya ke luar negeri. Lalu produksi kita di dalam negeri kurang. Baik. Ya, rakyat itu tidak mampu Mbak untuk membeli yang 14.500. Saya sampai hari ini belum ikutan Mbak untuk ngantri minyak itu. Ya, semoga dan Mendak sendiri jangan menuduh bahwa masyarakat yang menimbun, yang menimbun itu siapa? Baik. Apa enggak Menteri Perdagangan sendiri gitu loh? Baik, Ibu Ong. Ya, terima kasih Ibu Ong sudah ditangkap poinnya itu ya tadi. Mungkin bisa ditanggapi Pak Edi, ini ironis nih, negara penghasil produsen minyak, malah rakyatnya antri minyak. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Ong, kenapa harus sampai diekspor dalam negeri, kan juga belum terpenuhi gitu. Baik, terima kasih ya Ibu siapa tadi, Ibu Ong ya, dari Jakarta atas masukannya, dan kita memahami ya keresahan dan mungkin kejengkelan Ibu dan mungkin masyarakat lain. Tapi yang kita bisa pastikan adalah bahwa pemerintah menangani ini ya, bukan membiarkan ya. Nah, misalkan contohnya begini, sebelumnya kan kita nggak punya aturan ya tentang CPO yang harus dijual di dalam negeri. Nah, baru kemudian setelah ada masalah ini, kemudian kita menyadari bahwa kita harus punya mekanisme untuk supaya ketika harga di pasar dunia itu tinggi, maka tidak semua CPO itu dijual ke luar negeri. Nah, inilah mekanisme yang kemudian disebut sebagai domestic market obligation, kemudian ada domestic price obligation dan HET. Itu sebenarnya adalah desainnya kebijakan dari hulu sampai hilir. Jadi dari hulu itu kita harapkan pabrik minyak goreng mendapatkan pasokan CPO yang cukup dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan harga pasar, sehingga dia tidak terlalu rugi atau tidak mengalami kerugian ketika diminta untuk menjual minyak gorengnya atau produknya dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini kalau DMO berjalan dengan baik, DPO berjalan dengan baik, HET berjalan dengan baik, sebenarnya ini yang kemudian kita harapkan dari hulu ke hilir ini tidak ada masalah. Nah, tapi kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga dalam penjelasan dari Pak Menteri Perdagangan, ada masalah di dalam distribusi, dan ini bukan hanya distribusi minyak goreng, tapi juga harus dilihat distribusi CPO ini, karena CPO itu juga sebenarnya sudah cukup dari jumlahnya, bahkan sebelum dinaikkan jadi 30%, yang 20% dijual di dalam negeri yang itu harusnya sudah mencukupi. Nah, sehingga kalau ada perusahaan atau pabrik minyak goreng yang kekurangan, itu berarti mungkin ada masalah distribusi. Nah, jadi ini kita kan sudah teridentifikasi ya Pak masalahnya, gimana penanganannya, solusinya kalau gitu Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Dirjen ya. Saya kira kalau untuk teknisnya kita percayakan kepada kementerian terkait dalam ini Pak Dirjen, dan beliau kan sudah berjanji jajaran Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Satgas Pangan dan sebagainya untuk menindaklanjuti kalau ada indikasi kecurangan ya. Seperti itu. Sebelum ditanggapi lagi, satu penelpon lagi kita terima ya Bapak Ibu. Silakan dari selamat malam dari Bekasi ya ini ya. Ya, dari Bekasi Mbak. Ya, silakan. Ibu Anita. Silakan Bu Anita. Ya, saya tuh cuma heran aja gitu ya Mbak. Selama saya umur 50 tahun, saya baru ngerasain tuh ngantri minyak sampai segitu sadisnya gitu ya, sampai kayak orang mau berperang gitu Mbak. Ibu ikut ngantri juga Bu Nita? Ya. Berapa jam Ibu sempat ikut ngantri juga Bu Nita? Oh, ngantri Mbak, ngantri. Berapa lama Ibu Anita? Kita itu bisa butuh waktu sekitar sejam 2 jam. Kebetulan kalau tempat saya tuh memang nggak terlalu parah kayak yang ada di TV, tapi kita ngalamin juga kesulitan sama minyak itu sampai pindah-pindah tempat toko gitu. Nah, kalau
kalau apa namanya, saya heran ini tuh kan negara kita kan penghasil minyak yang sawit yang banyak ya. Iya, Terus pada kemana itu hasilnya sebenarnya, Mbak? Oke, baik Ibu Anita. Nah, yang paling satu lagi, Mbak, satu lagi. Pemerintah tuh orang atas selalu bilang karena ada panik buying dari masyarakat. Bagaimana nggak panik, Mbak, kalau misalnya di rumah kita udah nggak punya, terus nyari susah, ya kan? Iya, baik. Nah, apalagi sebentar lagi Ramadan, kebutuhan minyak itu kan pasti lebih banyak dari hari-hari biasa. Ya, kami tangkap poinnya Ibu Anita. Terima kasih sekali. Bagaimana ya? Kalau rakyat kecil cuma pengen lancar aja, Mbak, nggak usah macem-macem gitu. Baik, Ibu Anita, mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemerintah kita ya. Terima kasih Bu Anita. Pak Saidudin ingin menanggapi, mungkin ini pertama kali dalam Bu Anita 50 tahun katanya umurnya, pertama kali dapetin minyak susah seperti ini dan nggak bisa juga diterima masyarakat panik buying, bisa diterima masyarakat panik buying karena ya barangnya nggak ada, jadi harus beli buru-buru daripada nggak kebagian katanya. Mohon izin saya coba ingin menjelaskan supaya publik paham 3 hal sebenarnya. Kenapa sih harga minyak goreng mahal? Kenapa langka? Dan apakah solusi yang diambil pemerintah ini menyelesaikan masalah? Itu saya ingin menjelaskan. Kenapa harga minyak goreng langka? Karena memang harga CPO sekarang itu tertinggi di dunia, tertinggi sejak sepanjang sejarah. Itu sekitar $1.200 per ton. Biasanya normalnya $800, $700, $800 per ton. Dan ditambah dengan kurs dolar paling tinggi yang ini 1.400, 14.500 sehingga harganya sangat mahal. Nah, kenapa ini? Dan ini saya yakin agak panjang mahal ini karena penyebabnya kedelai di Amerika, kedelai di mana-mana negara lain itu mengalami kegagalan sehingga penggantinya adalah minyak sawit. Yang kedua adalah harga minyak naik, biodiesel juga naik, sehingga permintaan CPO naik. Jadi ini agak panjang. Nah, kenapa langka? Langkanya begini sebenarnya. Publik paham bahwa produksi minyak goreng kita sebenarnya adalah 20 juta ton, pabrik kita. Jadi bukan langka sebenarnya karena barang tidak ada. Konsumsi kita hanya 5,7, 5,4, 5,7 juta ton setahun. Nah, berarti ada 14,3 juta ton yang diekspor minyak goreng. Ekspornya bukan minyak goreng, namanya olein. Kenapa produsen mengekspor minyak goreng? Karena kalau ekspor minyak goreng dia tidak kena pungutan ekspor. Kalau dia ekspor CPO maka dia kena pungutan ekspor. Nah, sehingga dia memproduksi minyak goreng. Nah, minyak olein. Nah, minyak goreng yang 5,4 juta ton ini adalah yang memang, nah, untuk menghitung harga minyak goreng sangat sederhana sebenarnya supaya publik paham. Kalau harga CPO 15.000 seperti sekarang per kilogram, maka harga minyak goreng itu tambahkan saja sekitar Rp3.000 untuk curah, 2.000 sampai 3.000. Artinya maksimal di 17.000, 18.000. Nah, kalau menjadi kemasan maka tambah 1.000, berarti 19.000 per liter. Itu sederhana. Nah, jadi kalau pemerintah menetapkan 14.000 rupiah berarti sekitar 10.000 harga CPO-nya. Berarti ada selisih 5.000 harga CPO antara harga pasar dengan harga harga yang diinginkan pemerintah. Nah, itulah dan tadi dikenakan, dan bahayanya sekarang karena terjadi dua disparitas nih, dua perbedaan harga. Harga DMO yang 10.000 ya Pak Edi ya, harga DMO 10.000 9.300 dengan harga pasar yang 15.000. Nah, ini siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga? Apakah karena kalau saya punya CPO dengan disparitas saya jual dong ke luar negeri. Ya, lebih menarik harganya. Ini kebijakan ini sangat berbahaya. Itulah saya bilang. Yang kedua, disparitas di pasar di minyak goreng. Di minyak goreng karena ada harga minyak goreng untuk industri yang tetap 18.000, ada yang 14.000. Terjadi disparitas dua hal sekaligus, yaitu CPO dan minyak goreng. Nah, harusnya bagaimana Pak Satido? Solusinya sebenarnya menurut saya kan disparitas ini itu harus jadi gini. Menghadapi disparitas seperti ini, tadi Pak Dirjen menyatakan akan menggerakkan polisi. Saya nggak kebayang polisi menjaga minyak goreng seluruh Indonesia di pasar-pasar tradisional. Terus yang menjaga SIM siapa? Mungkin menjaga distribusinya kali Pak. Yang menjaga yang penimbun ini mungkin yang diawasi. Begini nanti. Sebenarnya, tapi ini kan minyak goreng ini sampai pasar tradisional loh. Jadi maksud saya begini.
mari merancang kebijakan yang sebenarnya saling mengawasi. Nah, apa yang saya usulkan begini. Sekarang tadi kan menghindari betul bentuk subsidi sehingga memakai DMO, ya kan? Ya. Nah, ini DMO ini menurut saya perlu dipertimbangkan karena ini menyebabkan disparitas. Disparitas perbedaan harga CPO. Nah, kalau terjadi disparitas pasti muncul pencuri. Pasti, tidak mungkin siapa yang menjagain bahwa pura-pura CPO diangkut pabrik minyak goreng sana, tahu-tahu ekspor. Siapa yang jagai? Apakah Angkatan Laut juga disuruh menjaga CPO? Kan, nah ini ribet sekali. Nah, dan Kementerian Perdagangan, mohon maaf aja, nggak punya tangan. Kementerian Perdagangan itu tidak ada di kabupaten, di provinsi, tidak ada kabupaten. Gimana dia mau menjaga? Nah, itu kalau kita mengambil kebijakan. Nah, sehingga meminta bantuan polisi. Polisi nggak masa ngurus minyak goreng. Nah, Jadi solusinya bagusnya seperti sebenarnya apa? begini menurut saya. Kurangi disparitas itu. Intinya kan kurangi disparitas supaya tidak terjadi upaya penyelundupan. Nah, caranya sederhana menurut saya. Begini. Ini kan ada namanya dana sawit yang dipakai mensubsidi biosolar. Biosolar yang sekarang sudah lebih 110 triliun sejak 2015. Nah, pasti masyarakat ini dong, masa orang yang pakai mobil disubsidi tanpa batas, minyak goreng tidak disubsidi, oke? Memakai mekanisme DMO. Kenapa sih nggak muncul ide dana subsidi untuk biosolar dialihkan sebagian untuk subsidi minyak goreng untuk rakyat kecil loh, bukan untuk yang punya mobil, karena biodiesel kan biosolar ini kan untuk yang punya mobil. Nah, dan hanya orang-orang tertentu. Nah, itu kan dipindahkan saja dan mensubsidi untuk minyak goreng sehingga nah barang subsidi minyak goreng itu sebaiknya ditugaskan ke Bulog atau BUMN. Yang problemnya sekarang adalah menugaskan swasta. Siapa yang menjaga swasta itu? Jadi harusnya diambil alih oleh pemerintah lagi untuk distribusinya. Distribusinya oleh Bulog. Okay, nah, jadi Bulog yang mendistribusikan barang itu ke pasar tradisional. Tadi Pak Dirjen sudah menyatakan pasar modern agak aman, cuma kemampuannya hanya 25.000. Nah, oke lah. Jadi pasar modern, untuk pasar tradisional berikan ke BUMN. Alihkan dana dari subsidi biodiesel itu yang dinikmati orang kaya untuk ke minyak goreng. Itu saya pikir jalan keluar. Nah, hilangkan DMO CPO. Biarkan aja CPO itu harga semua. Kenapa saya tidak kurang setuju DMO CPO? Karena kalau saya produsen sawit, maka saya dapat beban untuk menjual 9.300, sementara saya harusnya dapat 15.000. Maka pasti saya akali dong bahwa itu yang harus diawasi juga ya Pak ya? Diawasi. Jadi supaya harganya 15.000 aja semua nanti disubsidi gitu loh. Baik Pak Said. Nanti kita akan lanjutkan Pak Edi juga dan Ibu Nevi. Usai jeda kami akan kembali di Dua Sisi.